Hello Technolovers, sistem pertahanan udara Indonesia adalah salah satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman luar, terutama yang datang dari udara. Dalam satu dekade terakhir, langit Indonesia beberapa kali diketuk tanpa izin, baik oleh pesawat sipil maupun pesawat militer asing. Menurut pernyataan Panglima TNI Yudo Margono pada tahun 2023, tercatat sudah 13 kali pesawat asing memasuki wilayah udara Indonesia yang cukup mengkhawatirkan. Jet tempur Amerika tercatat sebagai yang paling sering melintas di atas Indonesia tanpa hambatan berarti dari sistem pertahanan udara kita. Dirangkum dari channel YouTube Pangkalan Alutsista, kondisi ini menjadi alam serius bahwa Indonesia perlu terus memperkuat dan membeli sistem pertahanan udara yang lebih canggih dan modern. Bukan hanya untuk gaya-gayaan, tetapi benar-benar untuk memastikan setiap jengkal udara Nusantara terlindungi. Berikut adalah deretan sistem pertahanan udara Indonesia pada tahun 2025 yang saat ini disiagakan untuk menjaga kedaulatan langit Indonesia. Rudal portable jarak pendek. Kita mulai dari lapisan pertama, rudal portable jarak pendek yang dioperasikan langsung oleh prajurit di lapangan. QW-3 adalah salah satu sistem pertahanan udara jarak pendek buatan Tiongkok yang dikategorikan sebagai MANPADS atau Man Portable Air Defense System atau rudal panggul. TNI AU memiliki sekitar 230 unit QW-3 ditambah 50 unit QW-19 dan keduanya dioperasikan oleh pasukan khusus udara, Kopasgat. Rudal-rudal ini dirancang untuk menghadapi ancaman rendah hingga menengah seperti helikopter atau pesawat yang terbang rendah dan menjadi salah satu garda terdepan pertahanan titik. Selain itu, ada juga rudal Mistral buatan Prancis yang digunakan oleh TNI AD sejak tahun 2016. Rudal ini dikenal memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, diklaim bisa mencapai sekitar 95%. Saat ini Indonesia memiliki kurang lebih 285 unit Mistral yang menggantikan rudal Rapier buatan Inggris yang sudah berusia tua dan mulai ketinggalan dari segi teknologi. Berikutnya ada rudal RBS-70 yang berasal dari Swedia. Sistem ini memiliki dua tipe utama yaitu MK1 dan MK2. Dan keduanya sama-sama menggunakan pemandu laser untuk mengarahkan rudal ke target. RBS-70 diklaim memiliki akurasi tembakan sekitar 70 hingga 90% dengan kecepatan maksimum hingga Mach 1,6, menjadikannya salah satu rudal jarak pendek yang cukup disegani di kelasnya. Rudal kecepatan tinggi dan jarak menengah. Naik satu level ke rudal berkecepatan tinggi, Indonesia mengoperasikan Starstreak, sebuah rudal pertahanan udara portable jarak pendek yang diproduksi oleh Thales dari Inggris. Starstreak dikenal sebagai rudal yang sangat cepat, mampu menembus kecepatan lebih dari Mach 3,5 ketika mengejar target, sehingga memberikan waktu reaksi yang sangat sempit bagi pesawat lawan untuk menghindar. Lalu ada Grom, rudal buatan Polandia yang juga masuk jajaran arsenal TNI AD. Indonesia memiliki sekitar 169 unit rudal Grom yang menggunakan sistem pemandu inframerah dengan konsep fire and forget. Artinya, setelah ditembakkan dan mengunci target, operator tidak perlu lagi mengarahkan rudal secara manual. Grom sempat menjadi sorotan internasional ketika dibeli oleh Georgia dan dilaporkan berhasil menjatuhkan sekitar 20 helikopter Rusia dalam konflik tahun 2008. Dari Korea Selatan, Indonesia membeli rudal Chiron yang mulai diekspor ke Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 60 unit. Rudal ini dioperasikan oleh Kopasgat TNI AU dan mampu mengejar target dengan kecepatan sekitar 700 meter per detik, atau setara dengan Mach 2,4. Chiron dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman udara rendah hingga menengah dan menjadi salah satu perlengkapan penting di lapisan pertahanan udara jarak dekat. Untuk lapisan jarak menengah, Indonesia mengadopsi sistem NASAMS 2 sejak tahun 2020. Sistem ini dioperasikan oleh TNI AU dan ditempatkan untuk menjaga wilayah udara yang sangat vital, termasuk kawasan ibu kota. NASAMS 2 memiliki jangkauan sekitar 40 hingga 70 km dan mampu mendeteksi serta menghadapi berbagai jenis ancaman udara seperti pesawat tempur, pesawat tak berawak atau drone, hingga beberapa jenis rudal jelajah. Indonesia diketahui telah membeli 2 unit baterai NASAMS 2
Satu baterai NASAMS dapat berisi hingga 12 peluncur rudal, lengkap dengan radar dan sistem komando pengendalian. Selain itu, Indonesia juga membeli rudal HISAR dari Turki pada tahun 2022 dengan varian jangkauan 25 km dan 100 km. Rudal HISAR diklaim mampu melesat hingga kecepatan Mach 4 dengan radar yang bisa melacak hingga 60 target sekaligus. Dari segi daya ledak, rudal ini disebut-sebut memiliki kemampuan setara dengan rudal Patriot dan S-400 Rusia. Jika semua berjalan sesuai rencana, di akhir tahun 2026, HISAR diperkirakan sudah dapat dioperasikan penuh untuk melindungi berbagai aset militer penting Indonesia secara efektif. Meriam penangkis serangan udara. Selain rudal, Indonesia juga masih mengandalkan meriam penangkis serangan udara yang berfungsi sebagai lapisan terakhir pertahanan. Meriam S-60 sudah digunakan oleh artileri pertahanan udara TNI AD sejak awal dekade 1960-an, termasuk saat operasi Trikora. Meski usianya sudah sangat tua, meriam ini terus dipertahankan karena masih dianggap efektif untuk menghadapi target rendah. Pada tahun 2024, Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak untuk melakukan modernisasi besar terhadap S-60, salah satunya dengan mengganti sistem lama menjadi sistem elektrik yang lebih presisi dan responsif. TNI AU juga memiliki sistem Oerlikon Sky Shield, meriam modern berlaras tunggal kaliber 35 mm buatan Swiss. Saat ini TNI AU mengoperasikan sekitar 10 unit Sky Shield yang ditempatkan di Lanut, Supadio, dan di Pulau Natuna, dua lokasi strategis yang menjadi titik penting pertahanan udara Indonesia. Sky Shield dirancang untuk menghadapi ancaman seperti pesawat terbang rendah, helikopter, hingga drone yang mencoba menembus pertahanan. Secara keseluruhan, sistem pertahanan udara Indonesia terus diperkuat dengan kombinasi rudal dan meriam canggih dari berbagai negara. TNI AU dan TNI AD mengoperasikan beragam sistem, mulai dari rudal portable panggul, rudal berkecepatan tinggi, sistem jarak menengah, hingga meriam penangkis serangan udara sebagai lapisan terakhir. Dengan deretan alutsista yang semakin lengkap dan modern ini, diharapkan kedaulatan udara Nusantara bisa dijaga dengan jauh lebih baik. Dan setiap ancaman yang mencoba masuk dapat terdeteksi serta direspon dengan cepat.